Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lili Fitriani dari Prodi PAI kelas 4C dengan NIM 0101240162. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS mata kuliah Tafsir 2 Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kewajiban belajar dan mengajar dalam Al-Quran berdasarkan Quran Surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5, ayat Surat At-Taubah ayat 122 dan Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai ilmu pengetahuan dan pendidikan. Hal ini terlihat dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu perintah membaca atau Iqra. Perintah ini menunjukkan bahwa belajar merupakan aktivitas yang sangat penting bagi seorang muslim. Perintah membaca tersebut bukan hanya dimaknai dengan membaca tulisan, tetapi juga dengan mempelajari, memahami, dan juga menelaah berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Dapat dipahami bahwa ayat ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam dengan niat yang baik karena Allah SWT. Lalu selanjutnya Quran Surat At-Taubah ayat 122. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak semua orang memiliki tugas yang sama. Ada sebagian orang yang diperintahkan untuk belajar dan juga memahami, memperdalam ilmu agama agar dapat memberikan pemahaman dan perintah bagi masyarakat. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ilmu tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Seseorang yang memperoleh ilmu, maka ia bertanggung jawab untuk mengajarkan dan memberikan pemahaman kepada orang lain. Dengan demikian, belajar dan mengajar adalah dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Semakin banyak ilmu yang diperoleh, maka semakin besar juga tanggung jawabnya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Contoh penerapan ayat ini, misalkan setelah memahami materi yang disampaikan oleh dosen, mahasiswa bisa membantu menjelaskan kembali kepada temannya yang belum mengerti, atau mengajak berdiskusi bersama dalam kelompok belajar, atau juga bisa berbagi pengetahuan melalui sosial media dengan informasi yang bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu yang kita miliki tidak berhenti pada diri kita sendiri atau tidak untuk kepentingan pribadi, tapi juga bisa untuk membantu orang lain. Lalu yang terakhir Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini menerangkan tentang orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Ayat ini juga menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Kedudukan tersebut bukan hanya diberikan di hadapan manusia saja, tetapi juga di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk terus belajar, mengembangkan kemampuan diri, dan mengembangkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan analisis ketiga ayat tersebut, proses pendidikan dalam Islam memiliki 3 tahapan, yakni mencari ilmu, memperdalam ilmu, dan menyebarkan ilmu. Sebagai mahasiswa, pesan yang terkandung dalam ketiga ayat tersebut sangat relevan di kehidupan saat ini. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memiliki nilai yang baik, tetapi juga mampu memperdalam ilmu, berpikir kritis, dan mengajarkan ilmu yang telah dipelajari. Selain itu, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab untuk berbagi pengetahuan kepada
lingkungan sekitar sebagai kontribusi kepada masyarakat. Di era digital yang penuh dengan informasi seperti sekarang, kemampuan belajar menjadi semakin penting. Namun, ilmu yang dimiliki juga harus disertai dengan keimanan dan akhlak yang baik agar dapat digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.